Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang landasan antrofilosofi pendidikan. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Olivia Febrinda Putri dengan NIM 2405905. Yang kedua ada Kamelia Farhana dengan NIM 2403638. Yang ketiga ada Naomi Salma dengan NIM 2401021. Dan yang terakhir ada Muhammad Arashid dengan NIM 2403492. Sebelum kita memasuki materi antrofilosofi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang dapat berpikir dan mempergunakan ilmunya untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya. Kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya harus dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dengan cara berusaha secara terus-menerus. Selanjutnya, ada hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya untuk menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Pendidikan itu datang dari manusia, dilakukan oleh manusia, dan ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan antrofilosofi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah landasan antropologis pendidikan. Ini tuh merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Nah, yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, merupakan asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak pendidikan. Nah, filosofi dari sudut pandang pendidikan ini merupakan jalan tercapainya proses belajar. Selanjutnya ada manusia yang berpendidikan. Nah, secara hakiki, pendidikan adalah strategi manusia untuk mempertahankan sifat kemanusiaannya. Nah, manusia itu tidak terlepas dari namanya proses pendidikan dari kita lahir sampai kita nantinya sudah dewasa. Nah, oleh karena itu secara tidak langsung setiap perjalanan manusia pasti melewati yang namanya proses pendidikan. Entah sedari kecil pun kita sudah melakukan yang namanya proses pendidikan dari lingkungan terkecil dan terdekat kita, itu dari keluarga ataupun bersama ayah dan ibu kita. Baik, mari kita lanjut pada pendidikan yang memanusiakan manusia. Menurut Dewey, education viewed as process of living and not preparation for future living. Atau bisa diartikan sebagai pendidikan adalah proses yang membantu perkembangan manusia untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan. Karena dalam prosesnya belajar menjadi media yang menentang tubuh, jiwa, dan perasaan hingga sampai pada dinamika yang seimbang. Merujuk pada perkataan Dewey, pendidikan bukan hanya menyiapkan masa depan hidup, melainkan untuk melakukan tugas kemanusiaan, yaitu menentukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan manusia. Memanusiakan manusia dapat berhasil jika pendidikan berorientasi pada dimensi-dimensi kemanusiaan, yaitu pada jiwa, tubuh, dan perasaan. Maka implikasinya pendidikan harus berfungsi memanusiakan manusia. Dan terakhir, pendidikan adalah humanisasi. Ini akan memenuhi tujuan yang sudah pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada perkembangan pikiran atau perwujudan tertinggi dari perkembangan pikiran adalah visi. Visi adalah hasil dari pikiran yang menjembatani antara kebutuhan dengan kemungkinan lainnya. Yang kedua, perkembangan tubuh. Perwujudan tertinggi dari perkembangan tubuh adalah disiplin. Disiplin muncul saat visi bertemu dengan komitmen. Stephen Covey mengatakan disiplin adalah suatu kebebasan. Bagaimana demikian? Sebagai contoh, jika seorang disiplin melakukan sesuatu, maka yang ia lakukan ia akan mahir dalam melakukan hal tersebut karena ia sudah sering melakukannya. Yang ketiga, perkembangan perasaan. Perwujudan tertinggi dari perkembangan perasaan adalah gairah. Gairah adalah api untuk mempertahankan misi. Yang keempat, ada perkembangan jiwa. Perwujudan tertinggi dari perkembangan jiwa adalah nurani. Nurani sering dikaitkan dengan serhati. Padahal nurani adalah kesadaran moral yang universal. Kesimpulannya, bahwa pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam perkembangan manusia, bukan hanya untuk mempersiapkan masa depan, tetapi juga untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan membantu individu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri mereka, baik itu dalam aspek pikiran, tubuh, perasaan, maupun jiwa.
Dimensi-dimensi tersebut saling terkait dan berperan penting dalam membentuk manusia yang utuh dengan visi yang jelas, disiplin dalam bertindak, gairah untuk terus berkembang, dan nurani yang mendorong tindakan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam agar manusia dapat mencapai kesempurnaan diri dan hidup yang seimbang.